Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yaliqu bijalahi wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah wa ni'ala ni'matillah, segala puji hanya milik Allah. Puja dan puji serta rasa syukur mari sama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dengan kita terus istiqamah untuk hadir dalam majlis ilmu meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk senantiasa kita mohonkan kepada Allah untuk selalu tersurah kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya dan para penerusnya hingga akhir zaman, termasuk mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus istiqamah menegakkan sunnah-sunnah Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Jamaah bukan Allah, di pagi ini alhamdulillah kita kembali berjumpa lagi dalam kajian hukum bersama Ustaz Saifullah Abu Bakar. Semoga Allah selalu menjaga beliau dan juga merahmatinya, juga memberikan keberkahan, terus juga tentu keistiqamahan dalam dakwah beliau, dakwah dalam bidang hukum, Masya Allah, dan itu banyak ya permasalahan hukum di negeri ini yang tentu harus dilihat dari kacamata syariat Islam, dari mulai soal eh, keluarga dan tentu banyak hal-hal politik yang juga berkaitan dengan hukum yang kita saksikan, tentu membuat kita prihatin gitu ya. Tapi tentu bagaimana Islam memandang sebuah persoalan dari kacamata hukum menjadi modal bagi kita untuk sama-sama melangkah sesuai dengan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Dan di pagi ini insya Allah kita akan sama-sama eh, membahasnya dalam konteks sebagaimana biasa kalau Ustaz Saifullah membuka ruang konsultasi ya. Sebagaimana bisa apapun persoalan hukum yang dia adalah seorang advokat, jadi memahami bagaimana persoalan hukum atau praktek hukum yang terjadi di Indonesia, baik yang berlaku dalam hukum positif maupun juga hukum yang sudah dikodifikasi ya dalam hukum Islam di Indonesia. Dan alhamdulillah eh, negara kita termasuk negara yang mengakomodir ya. Walaupun belum semua aspek hukum Islam itu eh, terlaksanakan, tapi alhamdulillah sudah banyak sekali ya dari mulai aspek ekonomi Islam, hukum-hukum Islam dalam khususnya tentang hukum keluarga ini sudah diakomodir ya, hukum waris, hukum perkawinan, insya Allah, dan tentu bersyukur ya bahwa kita berada di negeri yang tidak ada larangan kita untuk melaksanakan Islam dengan lebih baik ya. Mungkin ada beberapa aspek yang mungkin belum diterapkan, misalkan aspek jinayat ya, aspek pidana Islam gitu ya. Ini bagian yang tidak terlaksana, tapi tentu kita berharap suatu saat negeri ini menjadi negeri yang wahdatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negeri yang mendapat ampunan Allah dan rahmat Allah karena penduduknya beriman ya dan bertakwa. Itulah sebuah janji dari Al-Quran Karim yang disebut oleh Allah dalam kitabnya, bahwa bahwa penduduk bumi yang ketika beriman dan bertakwa maka Allah akan turunkan berkahnya dari langit dan dari bumi. Alhamdulillah sudah hadir juga bersama kita Ustaz Saifullah Abu Bakar. Hafizakallah Ta'ala. Dan sama-sama sebelum masuk kajian sambil menunggu jamaah yang lain, jangan lupa untuk selalu mendoakan para guru kita ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi dan Allah sehatkan hubungannya. Di khusus untuk Ustaz Saifullah Abu Bakar. Hafizakallah. Tentu doa ini selalu kita juga mohonkan kepada Allah, sudah bagi para sahabat semuanya yang hadir maupun yang belum bisa hadir.
jangan lupa untuk selalu mengajak sahabat-sahabatnya, keluarganya, kerabatnya untuk juga hadir dalam majlis ilmu, karena kenikmatan inilah yang sungguh harus juga berbagi dengan yang lain. Kenikmatan bisa berhadir dalam majlis ilmu. Ya. Assalamualaikum Ustaz, ya. Kembali berjumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam kita udah ngebahas tentang tajwid, Masya Allah ya. Dan pagi ini tajwidnya beda karena kita berkait dengan aspek hukum yang mudah-mudahan jadi bekal juga untuk kita semua memahami persoalan-persoalan hukum di negeri ini. Dan fenomena masih banyak fenomena yang harus kita bahas ya, Sari, ya. Ya, Temanya apa nih, Sen? Pembahasan fenomena apa nih yang akan jadi pemantik diskusi? ya, Ustaz Khalis. Eh, Mungkin sebagai pemantik saya akan berbicara tentang kompilasi hukum Islam sebagai salah satu eh, dasar hukum material yang berlaku di lingkungan pengadilan agama di Indonesia. Seperti Baik. itu. Baik, Ustaz. Tafadhol masykuro. Mari jemaah kita simak ya nasihat dan penjelasan dari Ustaz Saifullah Abu Bakar. Tafadhol masykuro. Ya, makasih Ustaz Khalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidina Muhammadin al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ahli sidqi wal wafa. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di kajian hukum. Kajian hukum ini tentunya Bapak Ibu semuanya bisa kalau ngomongin hukum, semua teori hukum, semua material hukum itu semuanya bisa diakses oleh Bapak Ibu secara mudah ya di daring, di internet. Dan untuk itu meskipun mudah ya, tapi banyak dari kita yang enggan untuk melihat dan membacanya karena dirasa tidak ada urgensinya terhadap kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwasanya dalam acara di pengadilan agama itu ada satu sumber hukum yang selalu dijadikan dasar material hukum oleh acara di pengadilan agama, yaitu kompilasi hukum Islam yang awalnya bermula dari Inpres, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Nah, kita sebagai Muslim pastinya salah satu bacaan yang atau buku yang ada di rumah kita salah satunya adalah kompilasi hukum Islam. Kenapa hal itu menjadi saya sampaikan, saya sarankan menjadi salah satu buku yang mestinya ada, karena mau tidak mau kita akan bersentuhan dengan yang namanya pasal-pasal yang ada dalam kompilasi hukum Islam. Yang pertama, kalau kita lihat dalam kompilasi hukum Islam itu ada dibagi menjadi 3 buku. Yang pertama ada buku pertama itu tentang hukum perkawinan. Nah, yang kedua itu tentang buku kewarisan. Buku kewarisan itu ada hukum kewarisan, hukum wasiat, dan hukum hibah. Itu di buku kedua. Dan yang terakhir ada tentang hukum perwakafan. Nah, kalau kita lihat 3 buku ini gitu, ada hukum perkawinan dan di buku kedua tadi ada kewarisan, wasiat, dan hibah, atau perwakafan yang ketiga. Kalau kita lihat, oh kayaknya semuanya penting buat kita ya.
Karena apa? Karena kita tahu kita semua umat Muslim disuruh nikah. Karena nikah itu secara syariat diwajibkan bagi yang mampu. Ada beberapa hukumnya, ada wajib, sunnah, segala macam ya, tergantung kondisi-kondisi seseorang gitu. Nah, semuanya dirangkum tuh di kompilasi hukum Islam, kayak tentang hadisnya, dalil-dalilnya, kayak dasar-dasar perkawinannya, tata cara rukun dan syarat perkawinan seperti apa, mahar, larangan kawin, ada larangan kawin, ada perjanjian perkawinannya seperti apa, terus ada beristri lebih dari satu orang, ada pencegahan perkawinan, ada pembatalan perkawinan seperti itu, dan lain-lainnya. Nah, kalau kita aware, kita peduli sama teori tersebut, maka kemungkinan di ke depan gitu kita tidak terlalu sulit untuk menghadapi masalah-masalah seperti itu. Karena pada dasarnya seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di pengadilan agama memang tidak perlu seorang advokat seperti saya, memang tidak perlu seorang advokat, sendiri pun bisa. Bahkan orang-orang yang tidak ingin ada advokat mendampinginya, bisa sebenarnya mereka beracara di pengadilan agama. Namun kemudian tugas advokat adalah sebagai salah satu orang yang memberikan bantuan, hanya seperti itu. Tugas saya sebagai seorang advokat membantu klien-klien saya yang pertama, ketika dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk bolak-balik, untuk pergi pulang ke pengadilan agama, maka itu akan diwakilkan oleh seorang advokat. Yang kedua, mengambil alih fungsi dan tugas, seperti misalkan nanti akan membuat dan mengirimkan surat permohonan atau surat gugatan, replik atau duplik, mengajukan saksi, bukti, segala macam, hingga akhirnya mendapatkan keputusan, itu bisa digantikan, diwakilkan oleh seorang advokat. Itulah fungsi-fungsi seorang advokat. Tapi sejatinya kita semua tanpa advokat pun bisa seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di buku kedua yaitu tentang kewarisan, itu ada apa aja sih? Babnya banyak. Ada ketentuan umumnya, ada tentang ahli waris, ada besarnya bagian masing-masing, ada wasiat, ada hibah, seperti itu. Kemudian di buku ketiga tentang hukum perwakafan, fungsi, unsur, syarat wakaf, segala macam itu ada semua di kompilasi hukum Islam. Makanya sebetulnya ketika kita sudah membaca sekitar 229 pasal lah dari kompilasi hukum Islam, setidak-tidaknya secara teori kita telah memahami tentang permasalahan-permasalahan yang kemungkinan akan dihadapi baik oleh kita ataupun tetangga kita, saudara kita, dan lain-lainnya. Itu pemantik dari saya dan arahan dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa peduli dengan salah satu kitab, salah satu buku yang bernama Kompilasi Hukum Islam, yang mestinya ada di salah satu tempat di rak buku kita, seperti itu. Ya Ustaz Kholis, mungkin ke depan kita akan bisa buka forum konsultasi terkait permasalahan-permasalahan hukum, khususnya mungkin hukum perdata Islam ya, atau hukum keluarga Islam juga boleh. Karena kalau perdata Islam nanti kita bisa ngomongin juga tentang ekonomi syariah, seperti itu. Ya,
Mungkin pemantik dari saya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dijadikan bahan untuk jamaah-jamaah sekalian sharing sesuatu, bertanya, berkonsultasi. Monggo, Ustaz Kholis. Baik, Alhamdulillah, syirah, jazakallah khairan. Surah. Alhamdulillah tadi sudah menyimak ya, betapa Alhamdulillah di negeri ini sudah mengakomodir ya hukum-hukum Islam, tapi masih berkaitan dengan perdata dan juga hukum keluarga. Walaupun mungkin saya nggak tahu ya, apakah ada penelitian, apakah semua umat Islam itu menggunakan ketika dalam proses hukum perdata maupun keluarga, apakah menggunakan panduan hukum Islam berarti ke KUA ya, ke Departemen ke KUA gitu, ataukah eh, perginya ke pengadilan umum gitu ya. Nah ini mungkin butuh ada sebuah penelitian saja. Nah, itu menunjukkan sebuah bukti apakah kebenaran umat Islam sudah eh, membaikkah dalam hal Islam, syariat Islam menjadi sebuah panduan gitu ya. Tapi ya alhamdulillah setidaknya kita sudah diakomodir oleh negara tentang hukum-hukum yang memang ada dalam kitab kompilasi hukum Islam ini yang bisa kita akses dengan mudah saja. Bagaimana kita memahaminya tentu butuh seorang advokat ya dalam banyak perusahaan karena kadang tidak mengetahui proses detail gitu saja ya. Misalkan soal cerai gitu ya. Itu kan akan ada banyak hal yang berkaitan misalkan dari mulai harta godong kemudian juga tentang waris gitu ya ketika meninggal. Nah itu persoalan yang juga harus dibahas dalam forum ini. Jadi barangkali ada yang ingin bertanya, ingin sharing, silahkan pengalaman bagaimana berkaitan dengan mengurus berbagai persoalan ke pengadilan agama ya, yang alhamdulillah sudah ada di negeri ini. Jadi Islam sudah sungguhnya sudah tegak ya, walaupun kita butuh eh, advokasi, butuh edukasi kepada masyarakat hingga masyarakat sadar betapa Islam ini sungguh sudah sempurna gitu ya. Dan soal ini saya mungkin tadi soal membahas soal hibah gitu ya. Jadi ada seorang keluarga yang eh, khawatir nanti ada rebutan harta waris gitu saja. Ya, Akhirnya sebelum meninggal itu kemudian dibagikanlah semua hartanya kepada anak-anaknya dan secara merata. Artinya tidak ada panduan misalkan bahwa laki-laki lebih besar dari perempuan dalam waris kan seperti itu ya, bahwa hmm, Ali Zakari mislu hadzal unsain gitu ya, bahwa bagi laki-laki itu adalah bagiannya 2 kali lipat dari perempuan. Nah ini apakah dengan cara ini bagaimana pandangan hukum Islam ketika lebih mendahulukan hibah gitu ya untuk anak-anaknya daripada waris? ya. Jadi kalau apa namanya dalam eh, hibah kan itu eh, bisa jadi tidak mengikuti apa namanya panduan-panduan dalam hukum waris seperti yang tadi Ustaz Khalid sampaikan. Namun kalau dalam hibah kan ada dalil-dalilnya tuh, ada dalil-dalilnya seperti misalkan kenapa dijadikan hibah seperti wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, itu salah satu dasar hukum juga. Terus ada eh, apa namanya eh, hadis ittaqullaha wa'dilu baina auladikum gitu. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Nah, kalau ngomongin keadilan kan itu tidak bisa dikonversi dalam bentuk materi ya, Ustadz Kholis. Kayak misalkan anak laki-laki kalau adil itu harus 2, sementara perempuan harus 1. Tuh kalau dalam hibahnya seperti itu. Karena yang paling tahu nanti orang tuanya. Kayak misalkan gini, anak pertama si laki-laki misalkan, dia sudah sekolahin, dikuliahin, wah tempatnya yang keren-keren deh, keren-keren. Tapi sementara anak kedua setelah melihat pengalaman dari anak pertama gitu,
anak kedua disekolahin, ya sudahlah disekolahin di tempat di madrasah misalkan gitu. Terus di pesantren yang notabene yang lebih murah gitu kan. Nah, akhirnya nanti pas di pembagian hibah, orang orang tuanya ya mestinya adil. Oh, untuk hibah baiknya si ini dikasih sekian, si ini dikasih sekian gitu. Seperti itu. Enggak juga kemudian meskipun meninggalkan apa yang warisnya itu karena emang bukan waris ya, karena kalau dihibah kan maksimal sepertiga gitu. Enggak juga misalkan si perempuan mendapatkan 90%, laki-lakinya 10%, jangan seperti itu. Atau si laki-lakinya, atau kebalikan, laki-lakinya mendapatkan 70% atau 80%, sementara perempuannya 20%. Jangan sampai seperti itu. Karena ketika hibah itu nanti khawatirnya ada kecemburuan. Baiknya sih kalau yang namanya hibah itu kita kumpulkan anak-anak kita. Kita kumpulkan orang-orang terdekat kita, lalu kita bilang sama mereka, ini harta Bapak, Ibu, mau Bapak Ibu bagikan kepada kalian. Ada sekian bidang tanah, yang ini untuk ini, yang ini untuk ini, bagaimana semuanya. Jadi ada wasyawirhum fil amr di sana. Semuanya ketika sudah ridho, apa namanya, sudah ridho, ya sudah, berarti sudah aman tuh hibahnya. Di hadis Nabi juga kan pernah ditanya tuh, apakah semua anakmu diberi seperti ini begitu kan? Nah itu tentang hibah tuh. Oh ntar ada bilang ayahnya tidak gitu. Ayahnya bilang tidak tuh. Nabi kan pernah nanya tuh sahabat teman. Anakmu dikasih semuanya kayak gini nggak? Oh enggak, dibeda-bedain gitu. Nah lalu bagaimana tuh? Kalau misalkan ada ketidakadilan, bisa jadi tidak ada kesepakatan gitu di antara anak-anaknya yang mendapatkan hibah begitu Skolis. Memang hibah ini menjadi salah satu solusi yang sangat sangat positif menurut saya sih untuk menghindari permasalahan pembagian waris di kemudian hari. Saya pernah nanganin kasus penolakan waris malah Skolis. Biasanya orang rebutan waris, ini nolak waris. Apa alasannya, Seth? Ahli waris menolak waris karena memang sudah pada kaya semua gitu. Waris sepertinya begini, si abang ini beli harta, tapi atas nama adik-adiknya gitu. Jadi pas adik-adiknya si abang ini udah tua gitu kan, dia bilang sama adik-adiknya, ini balik nama ke ini ya, kan ada salah satu adiknya meninggal, otomatis kan kalau adiknya meninggal padahal itu harta abangnya, secara de facto-nya ya, secara de facto-nya. Misalkan saya punya adik 3 nih Ustaz. Adik saya 3. Kemudian saya bilang ke adik yang pertama, Abdul misalkan gitu, Abdullah, saya mau beli tanah 1 hektar, tapi minjem nama kamu ya, misalkan kayak gitu tuh. Lalu kemudian adik saya ini setelah itu tanah sudah dibeli, surat atas nama dia, meskipun SHM-nya ada di saya, lalu adik saya ini ternyata meninggal dunia. Nah, yang jadi ahli waris kan abangnya dan adik-adiknya lagi. Loh. Dan suami dan istrinya dan anaknya begitu kan. Dan anak dan istrinya dia. Nah, kalau dia nggak punya anak, ini kasus ini kebetulan dia nggak punya anak sih ya. Jadi adik-adiknya dan abangnya. Nah, akhirnya karena ini tahu yang adik-adiknya ini bukan harta saya, bukan harta si abangnya sih gitu, bukan harta yang ini. Ini sebenarnya harta dari anak pertama gitu, cuma di atas namain. Akhirnya dimintakan udahlah dibikin penolakan waris ya,
penolakan waris tuh Ustaz. Bikin penolakan waris. Karena di kita kan dicampur ya, yang namanya harta itu kalau secara de jure-nya, secara hukumnya, surat-surat atas nama si A, ya secara hukum ya atas nama si A tuh. Meskipun sebenarnya cuman minjem nama ya begitu. Di Indonesia banyak banget tuh yang begitu ya, Ustaz. Beli harta minjem nama supaya nggak ketahuan gitu ya. Itu banyak banget di Indonesia. Nah, eh itu yang penolakan waris. Tadi masalah hibah itu, Ustaz. Masalah hibah harusnya tadi dikumpulin semua sampai adil dan merasa adil, baru sama-sama ke notaris, dicatatkan di notaris, tanda tangan bersama tuh. Nah, setelah itu baru deh sepakat. Ketika sudah hibah begitu, lebih baik langsung balik nama tuh Ustaz. Jadi bukan pakai satu lampiran akta hibah itu aja begitu. Tapi langsung balik nama. Balik nama kalau yang dihibahkan adalah bidang-bidang tanah, langsung dipecah tuh. Supaya di kemudian hari tidak timbul lagi masalah. Jadi jangan cuma kertas lembar doang juga gitu. Harus tetap dilakukan dengan sempurna. Karena hibah itu bisa jadi hibah menggantung dan hibah sempurna. Itu bahasa notaris itu. Saya ngobrol dengan notaris, ada misalkan gini, Bang, itu AJB-nya AJB gantung atau AJB full, gitu, AJB sempurna gitu. AJB gantung itu cuma AJB doang, tapi belum dibalik nama sertifikatnya gitu, Ustaz. Misalkan kita beli tanah, kita udah AJB nih. Nah, sertifikat itu belum kita balik nama, masih atas nama dia aja. Tapi kita megang sertifikatnya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Biasakan kalau kita membeli sesuatu, AJB-nya ada, langsung sempurnakan dengan balik nama. Seperti itu, Ustaz. Masya Allah nih jadi masukan untuk kita semua ya, yang mungkin banyak urusan soal harta ini yang memang harus dilegalisasikan ya Ustaz ya, di, Iya. di apa namanya diaktakan gitu biar nanti jelas kepemilikannya. Dan ini soal rumah misalkan Ustaz ya, seorang orang tua yang ingin rumah ini dimiliki oleh si anak ini aja, mungkin dengan alasan tertentu lah ya, yang dia mungkin lebih telaten merawat orang tuanya sudah tua dan lain sebagainya gitu kan ya. Tapi ketika dia meninggal kan kalau secara hukum waris ini memang harus dibagi ya, artinya Hmm. jual kan, harus dijual, Hmm. kemudian pembagiannya bagaimana. Tapi biasanya suka ada persoalan saat ketika ibunya masih ada gitu kan ya. Artinya ya kalau dijual mungkin tinggal di mana, harus beli rumah lagi. Akhirnya ya biasanya gitu sampai ya dibiarkan misalkan sampai orang tuanya yang satunya ibunya itu meninggal gitu kan ya. Dan itu Hmm. eh, mungkin solusi terbaik mungkin ada pernah kasus seperti itu Ustaz. Bagaimana solusi terbaik supaya tadi misalkan kalau si orang tua ini kayaknya anak ini pertama anak ini ya mungkin tidak punya pekerjaan yang ini gitu ya kurang beruntung secara ekonomi beda dengan mungkin kakak-kakaknya atau adik-adiknya yang mungkin sudah punya rumah dan ini kalau solusi seperti ini gimana tadi yang terbaik itu berdasarkan pengalaman. Ya, pertama kita semua khususnya kita ya di MKI, baiknya kita semuanya paham betul bagian-bagian waris dari ahli waris kita nanti. Sebagai orang tua, kita harus sudah mengelaborasi tuh. Kalau kita punya anak, 2 anak, 3 anak gitu, atau 4 anak gitu kan, kita sudah bisa diskusikan itu. Oh, kita punya 4 anak misalkan ya. Kita obrolin nanti kalau papa meninggal duluan begitu, berarti ahli warisnya adalah mama, kamu berempat ya gitu. Nah, eh, untuk itu harus diobrolin benar-benar Ustaz. Diobrolin supaya apa? Jadi ketika bapaknya meninggal, si ibu kan tetap punya hak waris, gitu kan? Nah,
eh, hal-hal yang harus dibagikan, kayak misalkan ini rumahnya cuma satu, anak 4. Nah, itu menjadi apa namanya, musyawarah di dalam keluarga. Artinya apa? Semuanya sudah meyakini, sudah ahli waris itu semuanya sudah mengetahui. Oke, baik, bagian kami semuanya adalah ini. Oke, karena ini di mamah masih ada, kami anggap kami sudah menerima itu dan semuanya kemudian kami hibahkan kepada mamah. Misalkan seperti itu tuh. Misalkan karena mamah masih ada. Nanti kan kalau mamahnya udah meninggal baru balik lagi ke mereka. Jadi waris lagi tuh. Kan seperti itu, Ustadz. Nah, ini salah satu solusi terbaik juga karena bisa jadi harta warisnya cuma sedikit tadi, cuma satu rumah katakanlah 60 meter gitu ya. 60 meter kalau dibagi-bagi bagaimana? Sementara anaknya 4, kemudian si ibunya kan masih punya hak waris. Kalau dibagi 4 itu, terus ibunya bagi cuma dapat sedikit gitu. Nah, lalu bagaimana dia tinggal di mana kan gitu ya, Ustaz? Nah, itulah yang sangat dibutuhkan untuk pengetahuan tentang bagian-bagian waris masing-masing. Dan terlebih lagi kita sudah mengajari tentang memuliakan orang tua kepada anak-anak kita. Artinya kalau sudah semuanya tahu gitu anak-anak kita gimana cara memuliakan orang tua, semuanya nggak ada masalah tuh insya Allah masalah waris itu karena orang tua masih ada. Tapi pembagiannya tadi sudah dijalankan dan diikhlaskan untuk orang tua begitu, Ustaz. Baik, Insya Allah. Barakallah. Bukan ditangguhkan ya. Ini sudah ada yang bertanya nih, Sad. Ada Bu Reni, ada Bu Meli. Saya dahulukan Bu Meli ya, karena lebih dulu Bu Meli di chat bertanya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, saya pernah dengar kalau perempuan saat ta'aruf boleh mengajukan syarat-syarat sebelum dia menerima lamaran. Nah, gitu ya. Ini bagaimana nih kalau ada pelanggaran dari syarat ini apa yang harus dilakukan? Mungkin Bu Meli bisa open mic, Bu Meli Pamulang. Mungkin ada yang ingin lebih detail, misalkan mintanya syaratnya apa? Katakanlah minta syaratnya mungkin maharnya, ataukah pengen misalkan suami saya tidak boleh apa namanya ta'adud atau Poligami. kami misalkan ini disyaratkan, apakah boleh misalkan atau apa saja mungkin yang antara yang boleh dan tidak dan bagaimana ketika terjadi pelanggaran. Begitu Bu Meli atau mungkin ada tambahan silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan agak bindeng. Ya, Iya, Ustadz. Ya, saya pernah dengar apa namanya, kalau perempuan itu kebetulan saya kan punya anak perempuan nih. Misalnya nanti saat akan melalui ta'aruf, perempuan itu boleh mengajukan syarat-syarat seperti misalnya eh, dia ingin bekerja, dia seperti tadi Ustadz Holis katakan dia tidak mau berpoligami atau dia ingin tinggal di mana seperti itu dan seterusnya. Kemudian itu bagaimana di mata hukum Islam, hukum negara, seperti apa sih prosesnya gitu dan apakah ada hal-hal yang boleh dijadikan syarat atau tidak gitu. Lalu nanti di ujung bagaimana jika ada pelanggaran? Apakah juga berkekuatan hukum atau cukup dengan diskusi dalam keluarga aja gitu, Ustaz? Syukron. ya, Afwan. Ya, Bu Beni, pada intinya di kompilasi hukum Islam memang diatur tentang peminangan ya, tentang khitbah. Perempuan boleh mengajukan syarat-syarat kepada calon orang yang akan menikahinya. Syarat-syaratnya tentunya yang pertama syarat mutlaknya seperti syarat-syarat pernikahan. Itu harus yang menjadi utama tuh. Bahwasanya dia benar laki-laki. Jangan sampai laki-laki jadi-jadian tuh. Yang kedua dia adalah orang Islam gitu. Itu syarat-syarat segala macam itu udah ada tuh ya. Nah, kemudian ada syarat lain seperti yang diperbolehkan ya pokoknya semua syarat yang diperbolehkan dan tidak melanggar hukum Islam. Kalau misalkan begini, syaratnya begini.
ini di Islam ya, saya si perempuan mau nikah dengan kamu, tapi izinkan saya izinkan saya tetap bermain dengan teman-teman perempuan atau teman-teman saya di suatu tempat segitu. Nah, itu kan salah satu apa namanya, kalau diizinkan, disepakati itu bisa jadi fasad, jadi rusak nanti. Kayak misalkan ada orang yang sudah biasa clubbing gitu, sudah biasa clubbing. Ini kita jangan ngomongin ta'aruf itu salah satu proses menuju pernikahan yang tidak menimbulkan celah-celah, jangan ngomong kayak gitu. Karena kalau ngomongin clubbing, mau orang berjilbab atau tidak berjilbab, ada juga tuh yang clubbing. Di rumah baik-baik saja, ternyata di lingkungan-lingkungannya dia melakukan sesuatu begitu. Bahkan ada salah satu keluarga yang pernah konsultasi ke saya, dia tidak menyangka bahwasanya anaknya telah melakukan perbuatan yang dilarang sebetulnya. Seorang anak guru yang dididik dalam keluarganya itu Islam banget gitu. Nggak kelihatan di rumah seperti apa, di rumah rajin sholat segala macam tuh, wah rajin banget deh. Ternyata tiba-tiba anaknya terkait dengan pergaulan bebas seperti itu kan. Nah itu jangan sampai juga kecolongan. Nah, yang tadi syarat-syarat itu harus kembali apakah syarat-syarat tersebut masih dibolehkan dalam Islam. Kalau kita ngomongin Islam, jadi syarat apapun boleh diajukan asal tidak melanggar ketentuan Islam. Seperti itu Bu Mili. Jadi intinya semuanya boleh syarat diajukan oleh si calon istri, si perempuan yang akan dipinang. Boleh. Ketika si suaminya mengiyakan, maka syarat itu akan menjadi syarat untuk dilangsungkannya akad nikah. Biasanya syarat ini kan untuk akad nikah. Nanti kalau misalkan mau mengikat atau tetap punya kekuatan hukum, maka harus ada perjanjian namanya. Perjanjian pranikah seperti itu. Nah, perjanjian pranikah itu yang nanti akan dijadikan bukti oleh si perempuan ketika setelah nikah, setelah akad, si laki-laki melanggar. Kayak misalkan begini, si perempuan karena dia adalah wanita karir, dia bilang, harta kita terpisah ya, begitu. Harta kita terpisah. Itu ada perjanjian pranikah tentang hartanya, pisah harta begitu. Kemudian kamu di perjanjian pranikah itu kamu laki-laki tidak boleh poligami. Kalau ketahuan poligami, maka perjanjian ini menjadi bukti juga bahwasanya kamu melanggar perjanjian dan kamu dengan otomatis mengikhlaskan atau mentalak gitu ya, mentalak istrinya atau mengikhlaskan istrinya menggugat cerai suaminya seperti itu. Itu perjanjian-perjanjian yang bisa dibuat sebelum nikah. Syarat-syarat tadi kan syarat-syarat dipinang untuk menjadi akad nikah, tapi pas akad nikah sebelum akad nikah harus ada perjanjian pranikah. Seperti itu, Bu. Dan itu dibolehkan Ustaz ya dalam Islam, walaupun sampai poligami yang sunnah Nabi pun tetap kalau memang perempuan tidak ridho diduakan itu dibolehkan Ustaz ya. Dibolehkan. Hmm. Itu kan itu jadi perjanjian. Perjanjian itu kan jadi hutang tuh. Itu kan jadi wajib lagi. Jadi seseorang yang berjanji kepada seseorang itu harus lebih utama didahului gitu, Ustaz Khalis. Jadi tidak bisa Kalau yang harus akta perjanjiannya dilegalisir atau gimana dengan notaris, akta notaris. iya, di perjanjian pranikah itu sebetulnya bisa di bawah tangan, di apa namanya, di bawah tangan itu artinya cukup dengan
draft-draft perjanjian terus ditandatangani di atas materai gitu dengan saksi-saksi, misalkan si orang tua laki-laki dan orang tua perempuan gitu, bisa begitu. Kalau misalkan untuk mengurangi apa namanya, mengurangi biaya gitu. Atau kalau mau lebih kuat lagi ya ke akta autentik, akta notarial itu di notaris seperti itu. Jadi bisa pakai materai aja, bisa ke notaris gitu. Dan kalau lisan nggak bisa dijadikan ukuran saja, susah ya. Nanti dalam pengadilan ketika hanya lisan itu kemudian cukup dengan saksi-saksi dari kedua belah pihak tidak bisa dijadikan alasan. Iya, kalau lisan agak susah. Tapi kalau verbalnya direkam video bisa tuh, bisa menjadi bukti di pengadilan juga. Insya Allah ya. Ini jadi ini nih informasi menarik nih bagi para ibu yang punya anak perempuan. Ya, Eh, Cuman kalau tak soal poligami menjadi problematiknya saat ketika mungkin dijadikan syarat, misalkan boleh dinikahi ketika syarat itu harus dipenuhi. Secara agama apakah itu akan dianggap melanggar istilahnya tidak menghidupkan sunnah Nabi atau katakanlah hmm, ya dianggapnya tidak menentang gitu ya perintah bukan perintah kalau ya sunnah. kalau yang kalau perjanjian itu kan eh, mengikat para pihak, Hmm. fakta sun serpanda ya. Jadi ketika perjanjian itu disepakati masing-masing, maka itu menjadi harus diikuti. Nah, apakah kemudian ketika ada perjanjian tidak boleh poligami di kemudian hari itu bisa berpotensi eh, ada masalah dalam hukum Islam gitu? Jadi menurut saya sih tidak. Menurut saya tidak. Karena gini, seseorang yang menjadikan itu syarat dalam perjanjian pranikah itu bukan nggak berarti juga dia menghukumi bahwasanya poligami itu haram begitu. Yang tidak boleh dalam Islam adalah si perempuan langsung dengan tegas dengan sharih itu mengatakan saya mengharamkan Anda poligami. Nah, itu saya mengharamkan hukum poligami. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi ketika saya mau menikah, tapi tolong berjanji kepada saya di kemudian hari tidak akan mempoligami saya. Nah, itu boleh. Oke, boleh. Boleh. Dibolehkan karena tidak tidak ada larangan untuk menjadikan untuk menyatakan diri saya mau dinikahin tapi jangan poligami saya ya. Tidak ada larangan itu gitu. Dan itu tidak berarti si perempuan menghukumi poligami menjadi sesuatu yang haram gitu. Apakah itu bisa dalil ketika Rasulullah pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib ya? Mm-mm. Sebenarnya yang saya tidak ridho, Rasulullah pernah bersabda bahwa putrinya Fatimah tidak akan apa namanya Ya, diduakan begitu. Ini bisa jadi dalil saja. itu bisa menjadi dalil. Artinya kalau semua apa namanya kehidupan Rasulullah itu kan ternyata emang sangat relevan sampai saat ini. Nah, salah satunya tadi anak Rasulullah meskipun ada hukum poligami waktu itu masih diperbolehkan, tapi anak Rasulullah dia tidak mau anaknya dipoligami oleh Ali bin Abi Thalib gitu ya. Nah, itu salah satu dalil eh, menjadikan alasan bahwasanya siapapun boleh tuh mau orang tuanya, tolong jangan ini ya, dibikin perjanjian pranikah itu boleh seperti itu. Baik, alhamdulillah. Ini Bu Reni Wijayanti, silakan. Udah jelas ya Bu Meli ya. Jadi Insya Allah Ustaz, ya. silakan Bu Jazakallah Reni khair. sekarang. Baik, Terima kasih Ustadz Halis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait dengan hibah Ustadz. Ya. Tadi kan hibah tuh boleh ya. Nah ini kalau misalnya terus ada proses-prosesnya tadi balik nama kalau bisa setelah hibah itu kan Ya. supaya nanti ke depannya. Nah ini kalau misalnya kejadian gini dia juga mau menghibahkan satu rumah nih. Dia punya anak dua, laki sama perempuan. Tuh Hmm. hibah aja nanti bagi dua.
Terus tapi kan mereka kan sebenarnya udah paham tentang ahli waris gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ini laki-laki harusnya lebih banyak nih nanti dapatnya, tapi karena perempuan lebih sedikit. Terus tapi karena dihibah kan jadi sama gitu. Itu gimana dengan perasaan mereka ya? Apa pokoknya udah ikutin orang tua aja, hibah ya hibah gitu. Eh, gitu apa maksudnya, ini perasaan ini nggak ya, apa perlu tanya anaknya dulu atau bagaimana gitu loh. Karena Ya, pasti jadi sama rata gitu. Nah, terus yang pertanyaan kedua tadi tentang warisan, sebenarnya saya udah pernah nanya juga sih, cuma masih agak bingung, kayak ada kontradiktif, tapi sebenarnya nggak kontradiktif sih, mas sejalan, maksud cuman berbeda cara aja. Begini, hmm, saat untuk anak yang meninggal saat orang tuanya masih hidup, itu tidak dibagi warisnya, walaupun dia punya anak dua perempuan gitu. Nah, tapi itu secara itu. Tapi saya begitu diterangin sama ada lagi orang nerang, enggak, itu tetap dapat gitu. Itu iya tetap emang dapat, dapat. betul emang Tetap dapat. dapat di KHI, tetap dapat. Nah, Iya, kalau yang satu ini banyak kan yang masukkan ke saya itu nggak dapat karena nggak berlaku hukum waris. Cuma nanti setelah warisnya dibagi sama anak-anak yang hidup itu, barulah mereka nanti memberikan ke ponakan yang dua, misalnya ada dua ponakan inilah gitu. Jadi seperti hadiah aja begitu. Jadi saya akhirnya ya udah, karena nanti akan berlakunya di pengadilan atau apa adalah KHI, saya iya. pikir ya KHI aja yang diikutin gitu. Cuma saya kayak ada apa, bukan kontradiktif ya, nggak sama gitu loh, caranya itu gimana, saya masih agak belum ini aja, belum dapat jawaban yang pas gitu loh maksudnya. Makasih Ustaz. Iya. Yang pertama tadi tentang hibah. Kalau orang tuanya sudah menghibahkan salah satu rumah ke dua anaknya secara rata gitu ya, Iya. bagaimana perasaan mereka? Itulah pentingnya si orang tua berbicara kepada anak-anaknya, Hmm. pentingnya. Iya. Jadi kita pakai yang wasyawirhum fil amr tadi itu Bu. Hmm. Kita harus bermusyawarah dalam setiap urusan. Hmm. Nah, Iya. gitu ya. Jadi si orang tua ini harus tetap musyawarah, ngajak anak-anaknya. Nah, ini rumah ini saya hibahi, ibu bagi aja ya sekarang gitu buat kalian berdua. Gimana nih kalau ini dibagi dua, kira-kira setuju nggak atau bagaimana begitu? Meskipun kalau dalam Islam sih kan si abang ini harusnya lebih banyak. Nah, abang gimana nih? Mau nggak begitu atau tetap Hmm. dibagi rata aja atau tetap di 2 banding 1 begitu, ditanyakan seperti itu dulu. Oh, iya. Itu lebih lebih apa namanya, lebih pas, lebih enak, nggak ada ganjalan di kemudian hari. Karena khawatir ketika jangan, hibah ini kan menjadi solusi, tapi jangan sampai gara-gara pembagian yang tidak dimusyawarahkan, hibah malah jadi pemicu untuk mulai keretakan keluarga. Abang sama adik itu jadi Iya. retak gitu. Nah, itu jangan sampai. Karena makosidus syariahnya, tujuan dari syariatnya itu untuk sama-sama merasakan keadilan. Seperti itu, Bu. Dengan tentunya musyawarah tentang apa namanya, keadaan-keadaan yang sangat dipahami oleh orang tuanya, oleh anak-anaknya, tetap disampaikan tuh tentang hak warisnya kalau misalkan meninggal. Cuma kan kalau waris nanti kalian akan ngurus begini, ntar ke pengadilan agama, nanti harus balik nama, begitu deh. Itu kan repot Iya. memang, Bu. Kalau untuk Iya. waris, nanti bagi waris, waduh, repot Iya. memang setelah namanya orang tuanya udah meninggal ya. Apalagi di kita kan kalau orang meninggal ada rasa-rasa nggak enak kalau langsung bagi-bagi gitu. Pas udah ke depannya kita nggak tahu, belum disempat dibagi, tahu-tahu udah meninggal juga nih ahli waris. Kan repot itu. Iya. 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 Itu Iya. yang pertama. Yang kedua apa namanya, tentang anak atau ahli waris yang eh, meninggal lebih dulu ya Iya, meninggal lebih dulu daripada daripada orang tuanya. Iya. di sekitar kita, Bu. Banyak orang-orang yang bilang, oh iya, kalau udah meninggal ya udah meninggal, nggak dapat dia gitu. Hmm. Di sekitar kita kan. Iya. Cuma Indonesia itu
ada hukum positif yang berlaku hukum positif di Indonesia. Kalau ngomongin waris ya di pengadilan agama gitu. Nah, ngomongin pengadilan agama berarti yang tadi saya bilang dasarnya itu kompilasi hukum Islam. Namanya kompilasi hukum Islam itu jadi pendapat-pendapat ulama, hadis, Quran, hadis, dan pendapat-pendapat ulama itu dikompil, Bu, digabungin. Nah, itulah jadi pasal-pasal 229 pasal dalam KHI gitu. Itulah yang mengatur. Nah, di KHI sendiri yang tadi Ibu bilang dapat. Jadi kalau misalkan nanti ada pembagian waris, anaknya lah yang akan menggantikan. Jadi ahli waris pengganti namanya. Begitu, Bu. Ya, ya, makasih Ustaz. Karena yang sekarang ini kan sebenarnya saya yang ngalamin nih ya. Banyak masukan dari saudara-saudara saya juga yang lain. Ya. Sebenarnya nggak dapat tuh Ren, nanti dikasih aja. Tapi saya pikir enggak ada, karena saya kan sekarang posisinya sebagai anak tertua yang ahli waris. Saya bilang enggak, saya pakai KHI aja biar gampang ngitungnya, udah nggak pakai ribet-ribet atau ngasih berapa gitunya. Jadi sebenarnya udah Betul. pakai itu aja. Jadi akhirnya nama kakak saya itu saya masukkan ke dalam salah satu ahli waris. Nanti mereka dapatnya berapa, itu nanti terserah anak-anaknya mau dibagi berapa gitu. Maksudnya ya itulah, kakak saya warisnya kakak saya itu berapa, ya itu yang akan saya berikan ke anak-anak, ke anaknya gitu. Ntar mereka terserah mau bagaimana baginya gitu sih Ustaz. Iya, iya. Masih banyak, sampai saat ini masih banyak masukan-masukan ke saya itu gitu Ustaz. Itu nggak dapat itu syariat Islam itu nggak dapat karena meninggal duluan gitu. Nanti dapatnya adalah hadiah dari para warisnya ini gitu loh. Berapa mau ngasih ke si anaknya itu gitu. Gitu sih Ustaz. Ya, makasih Ustaz. Iya, Jadi iya. saya agak ini apa tadi sebenarnya gimana sih? Jadi Ya itu akhirnya ya ngaji Bu Reni yang berpendapat seperti itu ya. ya ada yang berapa seperti itu, masih banyak itu katanya, kata ustadz saya gitu kan, saudara saya bilang gini, kata Iya. ustadz saya, terus kata ini saya, jadi Kita masukan gitu. itu memang tidak disalahkan, Bu, memang begitu. Bahkan saya nih, saya dulu bapak saya meninggal tuh saya masih baru lulus aliyah mau masuk kuliah tuh. Bapak saya meninggal. Bapak saya nggak dikasih harta, Bu. Bapak saya nggak dikasih harta. Cuma saya paham sekarang. Cuma kalau saya sekarang gugat yang lain kan jadi tidak bagus tuh masalah keluarga. Kita ya sudah kita biarkan. Yang lain sih lumayan tuh di Pondok Gede dapat 1000 meter Ustaz Kholis. Cuma bapak saya nggak dapat, ya sudah nggak apa-apa, memang bukan rezeki saya. Tapi qadarullah, justru bapak saya almarhum anak-anaknya lah yang jadi sarjana, yang lain nggak ada yang jadi, ya begitulah qadarullahnya gitu ya. Allah maha adil deh pokoknya. Kalau misalkan sebenarnya kita dapat tapi kita tidak dapat, kita akan diberikan di tempat yang lain, kan seperti itu. Masya Allah. Tapi intinya Bu Reni, yang lain, ustadz-ustadz yang lain dalam tataran agama memang itu dikatakan mahjub, memang mahjub di agama. Cuma kompilasi hukum Islam itu kan mengkompil semua pendapat. Akhirnya diambil yang paling manfaat yang mana nih gitu. Yang paling manfaat apa? Karena begini, harusnya semua anak itu secara pas dia lahir dia langsung mendapatkan status dia adalah ahli waris, kan betul ya? Iya. Iya. Ketika dia lahir nih semua anak, ya dia statusnya jadi ahli waris nih, ahli waris yang tertunda. Tapi kemudian dia tidak sempurna karena dia meninggal duluan gitu, pewarisnya masih ada begitu kan. Tapi karena dia punya anak, ya ada maqasidus syariah tadi untuk mengambil kemanfaatan supaya anak-anaknya tidak tidak terlantar, tidak apa segala macam, itu tetap mendapatkan porsi warisan dari bapaknya. Seperti itu, Bu Reni. Mudah-mudahan semakin yakin dengan beracara yang sudah disusun memang sama ulama-ulama kita di Indonesia, dan alhamdulillah kita nggak repot-repot lagi nih. Sudah ada
bukunya kompilasi Betul, hukum betul. Islam itu. Ya. Kecuali anak Baik, itu Ustaz, terima kasih. Iya boleh nih, sama-sama. kan anak itu lahir di luar nikah ya, itu tetap berarti mahjub ya. Paling pilihannya hibah aja gitu ya. Ketika katakanlah keponakan gitu ya, yang ternyata sudah meninggal lebih dulu ayahnya, artinya memang tadi mahjubun, terus apalagi anaknya ketika ternyata terbukti gitu ya bahwa dia lahir eh, di luar nikah. Ini kasusnya seperti itu, solusinya hanya diberi hibah aja saja. Iya, kalau seperti itu kasusnya diberi hibah, tapi panjang Ustaz. Panjang perjalanannya gini. Misalkan si bapak ini meninggal, gitu kan. Terus ketika mau dijadiin ahli waris pengganti, anaknya ketahuan, oh anaknya itu sebenarnya bukan anak bapaknya, katakanlah malah. Bukan anak bapaknya, tapi anak orang lain gitu. Kan bisa jadi juga begitu ya. Mm-mm. Nah, itu kan harus ada pembuktian dulu tuh. Mm-mm. Harus ada pembuktian dulu bahwasanya dia bukan anak dia, begitu. eh harus ya panjang sekali lah gitu. Tapi pembuktiannya apa? Untuk membatalkan akta kelahiran, kan Hmm. gitu. Karena akta Membukti, kelahiran itu menjadi eh, bukti otentik secara hukum ya, bahwa dia iya, menjadi ahli waris ya. iya. Hmm. menjadi menjadi bukti secara otentik bahwasanya dia adalah ahli waris yang berhak karena ada akta kelahiran bin si ini begitu. Oh. Makanya hati-hati ketika ngambil anak dari Palestina, dari hutan-hutan, dari desa-desa, tiba-tiba di bin bapaknya. Waduh, hati-hati tuh. Hmm. Jangan sampai seperti itu. Kan nggak boleh ya, kita sudah membahas itu. Hmm. Betul ya, tidak ada Ustaz Solis, punya hak maaf ada untuk satu aja. lagi boleh Ustaz Solis. Ustaz Gimana? Solis tadi ketinggalan gini, Ustaz Saifullah, kalau Ya, misalnya anak salah satu warisnya itu murtad, itu masih dapat hak waris apa enggak ya? Murtad dia, misalnya dia menikah dengan agama terus masuk ke agama lain itu. tidak Masih Bu. tidak ya Ya, Ustaz? kalau sudah murtad itu tidak bisa dapat harta waris, tidak mewarisi orang kafir kepada muslim dan Oh muslim ya, kepada kafir gitu. oke. Hadisnya gitu. Ya, ya. Baik, terima kasih. Baik, Ya, Mungkin itu sama-sama. yang mau ada saya lengkapi. yang sudah resen dari Bu Ira Bandung. Eh, saya bacakan di chat ternyata. Izin bertanya Ya, Ustaz Ira Bandung ya. Misalnya ada seorang yang berhutang kepada saya, tapi tidak saya tagih karena saat ditagih dia suka playing victim katanya dan menganggap saya tidak punya perasaan karena dia tidak mampu bayar itu ya. hmm. Pertanyaannya yang seperti ini bisa diajukan nggak diadukan secara hukum atau tidak saat ini? Terus Ya, syarat pertama gimana nih kalau orang yang tidak mau bayar tadi ya? Nah, saya pernah nagih dengar katanya, "Ya udahlah tagih aja di akhirat gitu ya." ya. Bisa nagih di dunia, kenapa di akhirat Bu? Kan repot juga tuh kan? Kalau kalau di akhirat kita aman-aman aja, kalau di akhirat ternyata dosa kita lebih banyak juga, nungguin selesai Iya, dulu. Insya Allah. Jadi gini, hutang piutang itu masuk ke dalam perdata ya. Eh, Kemudian itu masuk ke dalam masalah perjanjian. Nah, ketika ada orang tidak bayar hutang, sebetulnya kita bisa menggugatnya di pengadilan negeri, gugatan wan prestasi namanya. Dengan bukti-bukti yang ada tentunya, bahwasanya si orang ini berhutang, bahwasanya dia berjanji untuk mengembalikan gitu. Itu sangat bisa digugat di pengadilan negeri. Namun masalahnya adalah apakah ketika kita menghutangi seseorang itu kita cukup mengantongi bukti-bukti gitu. Karena banyak di kita kebiasaan memberikan hutang, ya udah selesai, ngasih hutang gitu aja. Nggak dicatat, nggak diapain, nggak segala macam. Ya sudah, jadinya ketika orang yang diberi hutang itu kemasukan setan, kalau saya bilang kemasukan setan artinya apa? Waktu berhutang sih baik-baik aja, tapi pas ditagih lah kok jadi kemasukan setan gitu. Jadi kebalikan gitu. Nah, ya udah repot kayak gitu. Makanya di Al-Baqarah kan kita disuruh faktubuh yang wa idza tadayantum bidainin, ya kan?
itu kita disuruh nulis, dan ketika nulis hutang seseorang itu nanti harus disaksikan sama pihak-pihak lain supaya kuat nanti kalau misalkan ada kejadian seperti ini, kita menggugatnya kuat seperti itu, Bu. Jadi ungkapan nanti di akhirat aja itu sebenarnya sebuah ungkapan yang salah tadi ya. Bukan salah, itu kekesalan dan kekesalan karena tidak apa namanya, tidak berhasil menagih, dan mestinya kalau misalkan kayak gitu nggak usah diucapkan apa namanya sebagai kekesalan, tapi lebih kepada mengingatkan. Mengingatkannya begini, karena nggak usah ditagih juga pasti akan tertagih gitu, Ustaz. Nggak usah kita bilang ditagih, pasti akan ditagih itu. Ditagihnya sama siapa? Diperhitungkan sama Allah, gitu aja. Nggak usah bilang, awas lu ya, nanti saya tagih di akhirat. Nggak usah gitu, Bu. Apa? Nggak usah. Itu pasti pasti akan diperhitungkan sama Allah. Udah tenang aja. Kita, ya Allah, kita cuma ngingetin Muslim gini, kamu berhutang, hati-hati loh, kalau kalau hutang itu tetap nanti akan diperhitungkan sama Allah. Itu bisa jadi begini begini begini. Begitulah. Itu sekedar ngingetin. Nggak usah jadi macam debt collector atau mata elang yang tukang nakut-nakutin tuh gitu. Awas nanti saya tagih di akhirat begitu. Jadi semakin antipati tuh orang. Ya Iya. udah kamu tagih, ntar saya tagih juga deh kamu di akhirat lah. Jangan-jangan sama-sama punya utang nih, Bu. Yang satu utang jasa, yang satu utang uang. Nah kan repot tuh begitu. Iya. Jadi lebih baik mendoakan saja, doakan yang berhutang itu Allah mampukan untuk membayar, itu lebih mengenakan saja. Waduh, lebih enak betul. Nah, kalau memang kita punya kemampuan untuk mengikhlaskan dan itu juga sebuah amal soleh ya luar biasa ya. Yaudah saya bebaskan hutang kamu. Ini memang berat banget tuh. Apalagi kita lagi butuh saat, waduh, Waduh, lagi berat. butuh gitu kan ya. Janjinya mau mau dikembalikan cuma sebulan, ternyata udah 1 tahun tidak dikembalikan gitu kan. Mana lagi anak mau sekolah, dua udah repot itu udah langsung emosi tadi. Ya Allah. Baik nih dari Teh Nadia nih, Masya Allah di chat. Masya Allah kalau advokat merangkap ustadz memang beda ya. Adem nasihatnya Barakallahu fikum. Allah, Teh Nadia nih. Nadia ini sebenarnya orang hukum juga nih. Ah, iya, orang hukum ini. Artinya Cuma, ikhtiar nih gimana Teh Nadia? Lagi sakit katanya ya. oh Hmm, lagi lagi cepat kurang sembuh Teh Nadia, doakan syafakillah. ya. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari Yang Budian lain, ya. Tung. Hmm. Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, benarkah kalau kita memberi utang kepada seseorang selama yang berhutang belum membayar hutangnya, maka yang memberi hutang mendapat pahala sedekah setiap harinya? Adakah dalilnya ini? Nah, Oh, kalau jadi gini, Bu. kalau kayak gini bisa dibiarkan aja nih sih biar dapat bersedekah. Oh, enak ya. Jadi gini, yang jadi apa namanya ganjaran buat kita, misalkan kita menghutangi seseorang, misalkan gini, eh, ada orang hutang, dia janji sebulan sama kita, kemudian lebih dari sebulan itu lewat, gitu kan? Kita sebagai orang yang memberikan hutang, kita wajib menagih, Bu. Wajib menagih, jangan kita diemin dulu. Khawatirnya itu orang setelah berhutang dari kita, tiba-tiba hilang ingatan. Tiba-tiba lupa sebenar-benarnya, selupa-lupanya. Jadi kewajiban kita adalah mengingatkan. Kita tagih, Pak, waktu itu Bapak pinjam ke saya. Bapak janji balikin 1 bulan. Ya, bagaimana Pak? Apakah sudah bisa mengembalikan gitu kan? Wah, tidak bisa gitu. Saya belum ada uang. Misalkan kayak gitu. Nah, ketika ibu mendapatkan jawaban seperti itu, lalu ibu ikhlas. Nah, keikhlasan ibu itulah selama menunggu itu yang dapat ganjaran. Bukan kemudian dikonversi ibu bersedekah setiap hari begitu. Tapi keikhlasan ibu itulah yang mendapatkan ganjaran. Nah, masalah hitungannya, wallahu a'lam. Saya nggak tahu. Saya nggak punya intel dengan malaikat gitu. Jadi saya yang kita husnuzon,
setiap kebaikan itu pasti ada ganjaran dari Allah. Nah, ikhlas itu memberikan waktu kemudian hari, kelonggaran itu menjadi salah satu amaliyah hasanah. Mudah-mudahan itulah yang menjadi pemberat timbangan kita nanti di akhirat nanti, di yaumul hisab nanti. Seperti itu, Ustaz Khalis. Kata Abu Dia mau dibebaskan, ternyata orang yang berhutang itu sebenarnya mampu, tapi bukan orang miskin gitu ya. Tapi ya dia malah ketika ditelepon, ditagih, nomornya malah diblokir katanya, nomornya Abu Dia, Masya Allah ya. Ya. Subhanallah. Ya mungkin kesabaran tetap ketika kewajiban kita mengingatkan sudah dilakukan, itu sudah bebas tadi ya. Artinya sudah Sudah. bukan mengingatkan, jangan sampai kita diam-diam aja, tapi tetap ada kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, Ya. mengingatkan orang yang berhutang itu untuk membayarnya. Tapi ketika ternyata dia tetap tidak mau, bahkan nomor kita diblokir, nah itu udah hubungannya udah Allah. Biar Allah yang mencatatnya dengan Ya. dan Ada satu lagi, Ustaz. Kalau misalkan yang berhutang kepada kita adalah si orang tua gitu, dan tiba-tiba seperti tadi Bu dia sampaikan tuh ya, oh sebenarnya dia orang mampu, tapi kok nggak mau bayar gitu setelah ditagih, malah diblokir nomor kita. Nah, salah satu jalan lagi, ingetin, beritahu ke ahli warisnya, Bu. Ustaz Khalis. Jadi kita kasih tahu ke ahli warisnya, boleh verbal atau lebih baik sih nulis surat. Nulis surat tapi jangan diedarkan di grup ya, di grup keluarga segala macam itu jangan, nggak boleh. Nanti kena ITE itu. Nanti pencemaran nama baik juga itu. Jangan. Tapi lebih kepada ke orangnya langsung. Misalkan ke anaknya. Nah, ini ada surat, tolong kamu baca ya nak. Ini terkait orang tua kamu. Maksudnya karena biar kamu tahu nanti kalau misalkan ada di kemudian hari orang tua kamu ada apa namanya? Ada pinjaman atau apa segala macam gitu. Jangan sampai begini Ustadz. Ketika disiarkan di masjid, saya adalah ahli waris, nanti kalau misalkan ada tunggakan utang piutang ataupun hal-hal yang masih terkait dengan orang tua saya, silakan hubungi saya. Wow, berbondong-bondong orang, mak lu utang, bapak lu utang begitu. Tapi nggak ada catatannya itu. Wah, itu kan bukan nyari solusi, malah memperkeruh masalah tuh. Ada orang-orang yang ngaku si almarhum atau almarhumah berhutang, tapi nggak ada bukti sama sekali, bagaimana caranya gitu kan. Jangan sampai juga kayak gitu. Itu Bu, Ibu ya, dan karena dalam Islam itu pak tubuh ya, dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, ya. maka ini ayat paling panjang itu ya, yang berkaitan dengan soal hutang piutang itu. Maka pak tubuh kata dalam Al-Quran disebutkan, maka catatlah semua hutang piutang itu. Karena itu tadi konsekuensi itu ternyata panjang ya. Ketika kita menagih tapi tidak ada bukti, ya repot itu ya. Harus ada bukti, harus ada ini, makanya kecuali kalau hutangnya kecil mungkin dengan kadar ya udahlah, kalau nggak dibayar kita ikhlaskan gitu ya. Tapi kalau puluhan juta, ratusan juta ya itu kan luar biasa ya. Kalau Wow, kalau kasusnya gini Sad, yang berhutang itu ternyata orang tua ini, orang tua terhadap anaknya. Ini apakah bagaimana solusinya, kalau apa kemudian dikonversikan kepada warisnya atau sebagai posisi hukum Islamnya seperti apa Sad? ketika kalau ini kan kita ngomongin ini, kalau ada orang tua berhutang kepada anaknya, ini kan harus dilihat akad dari awalnya. Mestinya sih begini, kalau ada orang tua, dia bilang ke anaknya, nah bapak atau ibu minjem ya 5 juta gitu untuk ini ya, anak itu mesti ngelihat sih sebenarnya, Bu, harusnya sih Bu Pak, buat apa memang gitu, ini buat beli misalkan buat beli beras, buat ini udahlah Bu, nggak usah minjem, biar saya aja yang beliin. Harusnya sih seperti itu. Jangan sampai membuka ruang orang tua menjadi memiliki kewajiban kepada anaknya untuk membayar sesuatu. Nah itu, kalau orang tua sudah nggak punya sesuatu untuk membayar sesuatu, masa sih harus dipinjemin sama anaknya gitu. Harusnya anaknya yang jadi wakil kan.
Begitu. Makanya kalau orang tua berhutang kepada anak, waduh, akadnya seperti apa nih waktu awal kan gitu, Ustaz. Iya. Itu yang Seharusnya pertama. kalau anaknya punya ya udah jangan berhutang ya, dikasih aja. Karena apalagi orang tua ya. Apalagi orang tua. Ya Apalagi Allah. hartamu, apalagi anak laki-laki ya. Ini beda kalau anak perempuan itu mungkin kasusnya lain ya. Ya, Anak kalau laki, anak laki-laki emang ngasih kan. kalau anak laki-laki menjadi tanggung jawabnya dia, dan itu kata Rasulullah dalam sabdanya itu bahwa apa namanya, hartamu itu adalah li abik ya, milik bapamu Ya, juga gitu kan ya. Itu jelas. maluka, ya, Bahwa hartamu adalah milik ayahmu juga. Jadi ya. tapi jangan sampai kemudian apa namanya, jadi legitimasi emak-emak untuk ngambil uang THR-nya anak gitu ya. Lebaran biasanya diambil karena hartamu dan jadi harta. Itu tidak pendidik juga ya. Anak-anaknya belum cakap hukum, takut hilang kemana-mana. Nah, ya disimpan dompet emaknya tapi malah habis ya. Buat jajan bakso, banyak emaknya jajannya. Allahu Akbar. Baik. Ya, intinya Eh, belajar ya Ustadz Kholis. Masya Allah ya, ini kata Teh Nadia, ini juga saya sudah nagih hutang tapi dibalas lemes deh, padahal udah pasrah katanya. Masya Allah ya, memang soal hutang piutang itu luar biasa ya, menjadi persoalan kita. Iya. Ini pertanyaan dari Bu Priday, ini pertanyaan terakhir ya, saya baca dari Bu Priday. Ustaz, gimana jika tabungan haji diambil semua untuk bayar hutang? Nah, ini kita sudah berazam untuk haji nih, udah kemudian nabung gitu ya. Ini apakah kemudian diambil untuk bayar hutang, bagaimana, apakah termasuk berdosa, Ustaz? Ya, jadi gini, kalau eh, kita ngomongin azam, azam berarti kan niat ya. Tapi niat itu sesuatu yang kita ucapkan untuk dilakukan gitu, kayak janji. Tapi di atas janji itu ada eh, lebih harus ditepati lagi, yaitu hutang. Hutang itu adalah suatu kewajiban yang mesti cepat di apa namanya, diselesaikan. Bahkan Rasulullah juga pernah nanya, apakah ini orang punya hutang nih gitu. Kan gitu ya, Sokolis. Jadi hutang itu menjadi lebih utama dibayarnya seperti itu. Bisa diambil apa namanya, ini hajinya, porsi hajinya untuk membayar hutangnya. Lalu ada pertanyaan gini, lalu bagaimana Bang tentang haji kita? Bu, haji itu bagi orang yang memang ada kecukupan kemampuan secara material dan kemampuan secara psikis gitu. Itu wajib. Tapi kalau tidak ada salah satunya menjadi tidak wajib, gugurlah kewajibannya. Seperti itu. Yang menjadi wajib nih, kalau orang punya harta banyak, tapi dia sama sekali tidak pernah berusaha untuk membeli porsi haji. Nah itu selama itu dia berdosa lah. Apalagi sampai meninggal dunia, ya nanti ditanya harta kamu dikemanain aja, kok nggak bisa gitu ngejalanin rukun Islam yang kelima, yang padahal kamu mampu dan padahal orang-orang lain tuh pengen banget haji, kamu juga udah punya harta segala macam tapi tidak mampu, tidak tidak apa namanya, tidak langsung mendaftarkan haji. Dia beralihnya begini, beralibinya, wah saya belum dapat panggilan dari Allah, begitu katanya, belum dapat panggilan dari Allah, alibinya. Bahkan ketika mendahulukan untuk membayar hutang, bisa jadi Allah malah ridho ya, senang, dan kemudian memanggil kita dengan cara yang kita nggak tahu ya. Nah itu dia. Insya Allah ya. Oh betul Ustaz, kalau kita sudah selesai dengan kewajiban-kewajiban kita, lalu kita pergi haji, itu enak banget. Tapi kalau ada orang pergi haji, wah di sana dengan bercucuran air mata melewati apa namanya, rangkaian-rangkaian ibadah. Tapi apakah itu bisa mabrur ya? Saya nggak tahu. Sementara di luar sana ada orang-orang yang misalkan dia berhutang kepada tetangga. Itu gimana caranya? Si tetangga yang di Indonesia tiba-tiba, kok bisa sih pergi haji padahal utang sama saya masih 20 juta begitu. Kan harusnya dibayar dulu 20 jutanya begitu. Kok bisa pergi haji? Utang sama saya 500 ribu aja belum dibayar.
Itu itu kalau begitu Ustaz, itu malaikat tuh senyum. Ini orang belagu-belaguan pergi haji, 500 ribuan aja belum dibayar gitu. Ada yang gerutu gitu di Indonesia gitu tetangganya. Itu gimana mau mabrur Ustaz? Kan gitu. Iya, insyaallah ya. Makanya kan salah satu doa kita kan, ya Allah, saya tolong kasih ingatan gitu kan. Artinya kita nggak tahu nih, jangan-jangan kita punya kewajiban apa gitu terhadap orang-orang. Makanya bijak juga buat kita. Kalau misalkan saya ada janji, ada hutang, tolong ingetin, jangan marah kalau kita tiba-tiba ada orang bilang, kamu dulu pernah janji ini loh, kamu dulu pernah ini, jangan marah. Itu malah kita harusnya bersyukur gitu. Karena suatu saat kita haji, kita udah bisa langsung plong gitu. Seperti itu. Baik, Masya Allah ya. Kita doakan semuanya bisa berhaji ya. Masya Allah ya. Amin. Belum. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau kata Bu Ira, saya tidak mau membebaskan karena utangnya lumayan. Katanya bisa untuk umroh 2 orang nih, Masya Allah ya. Kita doakan ya Bu Ira Bandung bisa piutangnya bisa cair segera gitu kan. Kemudian Allah sadarkan yang berhutang untuk segera membayarnya. Ustaz Kholis, Ya, yang Bu Ira itu udah ditagihnya seperti apa? Kalau misalkan punya buktinya, udah Bu, kasih aja. Coba kita cobain, kasih kuasa ke saya. Saya kirimin surat somasi ke Ibu, nanti Ibu kirimin ke sana kan untuk ngurangin biar saya nggak usah ke Bandung. Nanti Ibu kirimin aja tuh surat somasinya pakai misalkan Tiki dari sana gitu kan, lewat pos gitu, biar ada surat somasi gitu. Kita cobain gitu. iya. Siapa tahu gara-gara itu bisa Bu. Ya, ini ada ikhtiar coba nih Bu Ira Bandung ya, langsung komunikasi sama Ustadz Saifullah. Mungkin dengan ada pakai lawyer, waduh ini keren juga ternyata nih mau dibawa ke pengadilan gitu kan ya. Ya kalau kata 2 kali umroh untuk 2 orang umroh itu kita kata umroh 30 juta bisa 60-an juta ya, lumayan. Iya. Bangun keluarga lebih sakinah mawaddah warahmah, tuntunan. Baik, alhamdulillah setelah jazakallah khairan Ustaz Saifullah Abu Bakar sudah menemani kita di pagi ini yang alhamdulillah cerah, pagi yang mudah-mudahan penuh keberkahan. Pagi yang kita selalu mendoakan sahabat-sahabat semuanya, lebih khusus guru-guru kita, kalau segera selalu sehatkan, selalu limpahkan keberkahan dan juga ke istiqomahan juga untuk kita semua. Mungkin yang sedang sakit, Allah segera angkat penyakitnya. Allah kalau yang sedang kesulitan, kesulitan mungkin sedang berhutang, Allah segera mampukan bayar hutangnya. Atau kesulitan karena berpiutang yang nagih tapi tidak susah, tidak dibayar-bayar, maka mudahkanlah Allah dimudahkan untuk segera yang berhutang membayarnya kemudian Amin. atau ada solusi lain ya kalau ada sedang kesulitan ada solusi lain dan Allah Maha Kaya tentu dengan cara yang kita tidak tahu karena dijanjikan dalam surat At-Tolak may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pada yang bertakwa itu memang salah satunya rezekinya itu adalah Allah memberi jalan keluar terbaik untuk semua persoalannya dan Allah akan memberi rezeki dari yang tidak terduga. Dan mudah-mudahan rezeki seperti inilah yang sungguh apalagi rezeki orang bertakwa ini bisa hadir dalam majelis ilmu. Kita mendoakan dan diaminkan oleh para malaikat menjadi satu keistimewaan yang luar biasa dan jangan lupa juga kita sisihkan harta kita untuk di jalan Allah dengan berinfak fisabilillah karena infak yang rutin dilakukan menjadi salah satu amal yang dicintai Allah bahkan bersedekah di pagi hari ada keistimewaannya karena malaikat mendoakan Allahumma adi munfiqan khalafa ya Allah berikanlah kepada yang berinfak di pagi hari dengan balasan yang terbaik tentunya. Baik jamaah Allah, mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakallahu khairan Ustaz Saifullah dan Bersama. taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.